Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kunjungan Museum Kebangkitan Nasional ingin menunjukkan ada apa saja di museum ini. Nama saya Alvito Putra selaku sebagai reporter. Nama saya Muhammad Rio Zahdi sebagai kameramen. Nama saya Biskodi Arama sebagai audio. Nama saya Rahma Zarat Nariwati sebagai ketua. Nama saya Arisa Dea sebagai editor. Saya Alvito Putra. Saya perwakilan dari kunjungan Museum Kebangkitan Nasional. Sekarang ini saya udah berada di tempatnya, yaitu Museum Kebangkitan Nasional. Bisa dilihat ini sekitarnya. Ya, sekarang saya udah di patung yang bisa dibilang ini patung melambangkan Persatuan Indonesia, karena lambang ini tangan yang saling berpegangan, yaitu yang berpegangan itu artinya Indonesia yang tidak bisa terpecah belah atau bisa dibilang Persatuan Indonesia. Dan ini udah diresmiin di Jakarta tanggal 10 November tahun 1976 oleh Bapak Soeharto. Yang tadi itu ada nama dokter-dokter dan mahasiswa-mahasiswa yang berjasa dalam ilmu kedokteran. Salah satunya ada Bapak Sutomo, ada Bapak Profesor Abdurrahman Saleh, dan Profesor Dr. Ahmad. Ya, sekarang saya ada di ruang kelas Sofia. Jadi sejarahnya itu pada tanggal 1 Maret tahun 1902 sekolah dokter Jawa itu diganti namanya dengan nama Stovia atau sekolah pendidikan dokter Bumi Putra. Nah, kurikulum pendidikan Stovia itu harus distandarkan dengan kurikulum sekolah rendah di Eropa. Karena itu syarat masuknya harus lulus sekolah rendah di Eropa dan lulus ujian berhitung. Pelajar Stovia ini di sini harus fasih menggunakan bahasa Belanda karena bahasa Belanda itu menjadi pengantar dalam pembelajaran di sekolah ini. Nah, kegiatan belajarnya itu dimulai dari jam 7 sampai jam setengah 1 siang. Dan kalau ingin mendiskusikan lagi dengan guru pendamping, itu bisa datang jam 8 sampai jam 10 malam. Nah, ujiannya di sekolah ini itu menggunakan metode lisan dan tertulis. Dan kalau nilainya di bawah 5, itu tidak naik tingkat. Oke guys, secara geografis dan geologis, Indonesia itu memiliki kebudayaan yang istimewa, sehingga dianugerahi kekayaan yang melimpah dan sumber hayati yang melimpah. Dan kekayaan ini tidak dimiliki oleh negara lain, karena hanya ada di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu kekayaan Indonesia, yaitu rempah Nusantara. Nah, itu ada kayu manis, kapur baru, selada, jahe, cengkih, pala, cendana, dan ini saya ada di ruang ekspedisi rempah bangsa Eropa. Jadi rempah-rempah itu adalah salah satu kekayaan hayati yang mampu mengundang bangsa Eropa datang ke Nusantara. Nah, mereka itu berusaha mendapatkan rempah-rempah karena dari tempat asalnya perdagangan itu mahal. Jadi dia berusaha mencari rempah-rempah agar harga jual belinya itu menjadi murah. Nah, karena keuntungan besar rempah-rempah, pedagang Belanda melakukan monopoli yang mengakibatkan Belanda beralih ingin menguasai wilayah rempah-rempah yang berada di Indonesia. Nah, di sini terlihat ada kapal VOC. Nah, di situ ada meriam VOC. Dan ini adalah kapal Portugis. Nah, kalau ini adalah jalur kedatangan bangsa Eropa ke Nusantara. Bisa dilihat. Jadi di sini ada penjelajahan samudera pencarian rempah. Di sini ada ceritanya. Di sini kolonialisme Belanda yang dipimpin oleh William Herman Daendels. Di sini bisa lihat ya. Di ruang gemuruh perlawanan lokal bisa lihat sini. Nah, di sini ada perjuangan mengusir penjajah di Nusantara. Nah, di wilayah Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, dan di Maluku dipimpin oleh Kapitan Patimura dan Marta Christina Tianoho. Di daerah Sumatera Barat dipimpin oleh Imam Bonjol, di Jawa dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, di Bali dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik, di Kalimantan Selatan dipimpin oleh Pangeran Antasari, di Aceh dipimpin oleh Teuku Cikditiro dan Cunyadin, di Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja. Oke, ini adalah lukisan pelayaran Hongi. Jadi VOC itu melakukan pelayaran Hongi untuk mengontrol peredaran rempah-rempah agar harganya tetap mahal.
Dan Wayang ini mendapat perlawanan dari rakyat Maluku karena dianggapnya sangat merugikan. Oke, saat ini saya berada di ruang bangkitnya pendidikan Bumi Putra. Di ruangan ini terdapat banyak lukisan-lukisan, di antaranya ada lukisan masuknya modal swasta, bisa lihat di sini. Dan di sini ada lukisan politik etis. Dan ini adalah lukisan Raden Saleh, yaitu ketika peristiwa banjir di Jawa. Nah, ini adalah ragam-ragam pendidikannya, yaitu ada sekolah rendah Eropa, sekolah menengah, sekolah dasar kelas 1, sekolah pendidikan guru, sekolah kepala Toraja, dan pemerintah Belanda juga mendirikan sekolah keguruan di bidang pertukangan, teknik, perdagangan, dan lain-lain. Dan ini ada tokoh pendidikan bangsa Indonesia. Di sini ada Dewi Sartika, ada R.A. Kartini, dan Ki Hajar Dewantara. Ini adalah ruang kelas kami. Dan di belakang situ terlihat ada R.A. Kartini yang sedang mengajarkan tentang huruf Jawa. Oke, sekarang saya sudah berada di ruang kelompok debat internasional. Jadi pada tanggal 20 Mei tahun 1908, pelajar Stovia itu mendirikan perkumpulan Budi Utomo yang diketuai oleh Sutomo. Nah, perjuangan perkumpulan Budi Utomo ini menginspirasi tokoh-tokoh pergerakan lainnya untuk mendirikan perkumpulan sebagai wadah perjuangan untuk melawan penjajahan. Yang pertama itu adalah R.A. Tirtokusumo. Yang kedua adalah Pangeran Aryo Noto Dirojo. Yang ketiga ada Rajiman Widodiningrat. Yang keempat ada Raden Mas Aryo Surjo Suparto. Yang kelima ada Raden Wijo Suwojo. Dan yang keenam ada Raden Mas Aryo Widodiningrat. Ini adalah lambang Budi Utomo. Jadi artinya adalah huruf BO ini artinya singkatan dari Budi Utomo. Nah, anak panah ini bermakna wahyu Tuhan. Setelah itu ada bulu di sekitar ini yang artinya menjadi lambang dari masa lalu. Nah, huruf BO ini bergantung pada pita pancawarna yang artinya keuletan, keberanian, kekayaan material, dan kemakmuran. Jadi saya udah berada di ruang batin pahlawan pemikiran. Jadi organisasi Budi Utomo itu menjadi pelopor akhirnya perkumpulan pada masa pergerakan nasional. Nah, organisasi-organisasi tersebut itu ada Serikat Islam, ada Indonesia Party, Muhammadiyah, Trikoro Darmo, Nahdlatul Ulama, dan Partai Nasional Indonesia. Jadi Perhimpunan Indonesia ini dibangun pada tahun 1908 oleh pelajar Hindia Belanda di Belanda yang semulanya diketuai oleh Dr. Sutomo dan selanjutnya ke Herman Kartowirsata. Oke, jadi ini adalah Syarikat Islam. Syarikat Islam itu pada awalnya bernama Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samandi di Surakarta. Nah, pada tahun 1912, Haji Umar Said Djokroaminoto itu mengubah nama Syarikat Dagang Islam itu menjadi Syarikat Islam. Nah, selanjutnya itu ada Jong Java atau Trikoro Darmo. Jong Java itu merupakan perkumpulan kepemudaan yang didirikan oleh Satiman Wirjo Sandojo di Gedung Stovia pada tanggal 7 Maret 1915 dengan nama awal Trikoro Darmo yang berarti 3 tujuan mulia. Nah, perkumpulan pemuda ini didirikan karena
Banyak pemuda yang menganggap bahwa Budi Utomo dianggap sebagai perkumpulan elit. Oke, selanjutnya ada Indis Partish. Nah, Indis Partish ini didirikan pada tanggal 25 Desember tahun 1912 yang didirikan oleh Ernest Frangus Ringo Steker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwandi Suryadiningrat. Nah, selanjutnya ada Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah ini didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Muhammadiyah ini lahir setelah terjadinya interaksi dan diskusi antara Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan pengurus Budi Utomo Yogyakarta. Oke, sekarang saya berada di ruang kebangkitan kebudayaan. Jadi, kebijakan politik etis itu melahirkan golongan masyarakat baru, yaitu masyarakat terpelajar atau kaum intelektual. Setelah itu ada kebangkitan Dirgantara Indonesia. Kebangkitan Dirgantara Indonesia itu tidak bisa dilepaskan dari peranan Nurtanio Primbodisurjo. Nah, ini adalah orangnya yang sejak 1946 itu aktif mengembangkan industri pesawat. Prototipe pesawat si kumbang dan belalang yang dibuat pada tahun 1954 dan 1958 merupakan hasil dari karyanya. Setelah itu, pada tahun 1973 dunia dirgantara Indonesia kembali berkembang karena kembalinya B.J. Habibie setelah menuntut penerbangan di Jerman. Nah, dia berhasil mengembangkan dirgantara Indonesia lagi dan berhasil membuat pesawat baru. Nah, setelah B.J. Habibie kembali dari Jerman, B.J. Habibie kembali merancang dan membuat pesawat baru yang bernama pesawat M250 atau bisa disebut dengan pesawat Gatot Kaca.